Mulai siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang semuanya. Di hari ini Ibu akan ya kehadiran hari ini. Guru Bagas ada, Ahmad Fahri, Aila, Bunga, Yenis, Dean, Dion, Fitria, Inanjar. Oke, ada beberapa yang nggak masuk hari ini ya. Baiklah, kita mulai pelajaran pada hari ini. Sebelum memasuki pelajaran pada hari ini, kita mengingat kembali pelajaran yang sudah kita lalui kemarin, yaitu tentang transformasi. Ya, kalian pernah belajar transformasi dan mengenal sudut. Jadi nanti di pelajaran untuk hari ini kita juga masih menyinggung tentang transformasi, termasuk rotasi, dilatasi, dan tentang sudut. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ya, siswa dapat membandingkan sifat dan karakter benda berbentuk kongruen, dan siswa dapat membandingkan sifat dan karakter benda yang sebangun. Jadi diharapkan ya, setelah mempelajari materi ini, siswa dapat membandingkan sifat dan karakter benda yang kongruen dan benda yang sebangun. Sebelumnya, Ibu nanti kita akan membuat satu kelompok ya, satu kelompok terdiri dari lima ya, 5 orang. Silakan nanti dibentuk kelompoknya. Setelah itu, setelah kalian membentuk kelompok, nanti akan Ibu berikan lembar kerja untuk diisi. Setelah LKPD-nya kalian isi berkelompok ya, bukan sendiri-sendiri. Nanti kerjasama satu kelompok. Nanti kita presentasikan ya, ditunjuk satu kelompok, 1 orang saja yang mempresentasikannya. Setelah itu nanti kelompok lain menanggapi apakah hasil kerja teman kalian sudah benar atau masih salah. Kalau kalian jawab salah, kalian harus tahu alasannya apa, kenapa kok salah ya. Dan itu saja, nanti kita akan membentuk kelompok. Sebelum membentuk kelompok, silakan kalian perhatikan dulu, Ibu punya video pembelajaran. Mulai membahas bab kekongruenan dan kesebangunan bagian pertama, yaitu tentang kekongruenan bangun datar. Pertama, Pak Bini akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, akan jelaskan syarat atau sifat dua bangun yang kongruen. Jadi gini, dua benda dikatakan kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Supaya bisa dipahami kan? Syarat kekongruenan. Nah, nanti secara geometri, dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang.
lalu sudut yang bersesuaian sama besar. Apa itu kesebangunan? Jadi gini, dua benda dikatakan sebangun jika keduanya memiliki bentuk yang sama. Bentuk yang sama itu maksudnya gimana? Nah ini Pak Beni rangkum dalam kotak kuning. Bisa dikatakan ini merupakan syarat kesebangunan. Jadi kalau kita mau memastikan dua benda sebangun, kita pastikan sudut yang bersesuaian harus sama besar. Lalu yang kedua, perbandingan sisi yang bersesuaian harus senilai. Kesimpulannya, kalau kongruen udah pasti sebangun, tapi kalau sebangun belum tentu kongruen. Oke, itu aja tambahan infonya. Ya, itu video kita, video pembelajaran tentang kongruen dan kekongruenan dan kesebangunan. Nah, dari video tadi kira-kira masih ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Bunga. Apakah kedua bangunan yang sama bisa dikatakan kongruen sedang Apakah bangunan akan disebut kongruen sedangkan warnanya berbeda? Kalau warnanya berbeda. misalnya ada bangun nih ya, sebuah objek ya, kongruen apa? Ada sebuah benda, misalnya apa ya, kita umpamakan kursi, misalnya ya, kursi, ada dua buah kursi. Kongruen tadi apa syaratnya? Apa syarat dari kekongruenan? Apa? Apa? Dua bangun yang sama. Artinya dua bangun yang sama. Ada yang lain? Bentuk dan ukuran. Nah, Bunga nanya, apakah dua benda yang memiliki ukuran sama tetapi warnanya yang berbeda? Kembali lagi ke syarat kongruen, yaitu bentuknya, bentuk dan ukuran yang sama ya, itu artinya kongruen. Misalnya dua kursi itu bentuknya sama, ukurannya sama, besarnya sama. Terus apa lagi? Apalagi? Hanya warna yang berbeda, itu kongruen ya. Karena yang syaratnya hanya bentuk dan ukuran yang sama. Warna berbeda tetap kongruen. Itu ya. Seperti tadi yang ada dalam video, contohnya dua buah vas foto yang kongruen, satu hijau, satu warna apa? Kongruen kan? Apa? Sisinya sama, bentuknya sama, ukurannya sama, ya. Ngerti Bunga? Ya, bagus. Yang lain? Andra? Misalnya ada dua buah benda yang sama, Ya. tapi besar sudutnya berbeda. Apakah Ada. itu sebangun? Apakah pertanyaannya? Ada dua buah benda Ya. yang sama, tetapi besar sudutnya berbeda. Apa itu sebangun? Apa itu sebangun? Ya. Kesebangunan. Tapi yang dimaksud Andra adalah kesebangunan. Apa itu kesebangunan? Ada yang bisa? Ayo, coba jawab siapa? Neta, silakan. Apa kesebangunan? Dua benda dikatakan sebangun jika keduanya memiliki sisi yang bersesuaian. Ya. Kesebangunan dua bangun yang memiliki sisi dan sudut yang bersesuaian. Ya, kita lihat seumpamanya yang dimaksud Andra tadi adalah ada dua bangun yang sama. Ya, dua bangun
yang sama memiliki apa, Andra? Dia benda yang sama, Sudut. besar sudutnya. Besar sudutnya. Misalnya ini persegi. Terus ada juga seperti ini. Ini belah ke kupas. Anda aja kita misalnya ada segitiga ya, segitiga. Dia sama-sama segitiga ini, ya. Satunya seperti ini. Satunya seperti ini. Dia sama-sama segitiga, tapi mempunyai ini sudutnya. Lihat. Ini segitiga sama kaki, yang ini segitiga sama sisi. Jelas ya, sudutnya berbeda. Ya, kita lihat syaratnya lagi. Sisi memiliki sisi yang sama, sisinya sama, ya kan? Sudutnya kita lihat sama tidak? Ini sudutnya 80. Kalau ini 60. Sama atau beda? Beda. Jadi dia tidak memenuhi syarat. Hanya satu yang memenuhi syarat, berarti dia bukan kesebangunan. Harus dua-duanya masuk. Sisinya sama, sudutnya juga sama. Baru itu termasuk kesebangunan. Terus misalnya Bu ada gambar seperti ini. Ya. Satunya kecil. Apakah ini sebangun, Bu? Ini satunya ya. Ini Bu. B. Yang ini ini apa namanya? Misalnya ini 20 ya. Ini 5, 2, 1,5. Ini 20. Ada sebuah bangun AB. Apakah dia sebangun? Kita lihat, kalau kita lihat sekilas, satu besar, satu kecil, ya kan? Apakah dia sebangun, Bu? Kita lihat di sini. Panjang dibanding panjang, kita lihat di perbandingannya. Panjang A, panjang B, 5/10. Berapa? Berapa? 1/2. Panjang lebar ya. Lebar perbandingan lebar A per lebar B sama dengan 7/14. Kalau kalian bagi 2, 1/2. Ini sama ini, ya kan? Berarti dia masuk ke sebangunan, ya. Jadi ada dua gambar yang berbeda. Kalian lihat dulu perbandingannya. Kalau perbandingannya sama, dia termasuk sebangunan. Dan jelas Andra? Berarti jawaban Andra tadi apa? Bukan sebangun. Karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Ya. Lanjut. Kita beri aplaus dulu untuk yang bertanya, yuk. Oke, semangat. Apa perbedaan dari bangun kongruen dan kesebangunan? Apa perbedaan dari kongruen dan kesebangunan? Kita lihat. Kalau kongruen itu dua bangun yang sama, ya. Kalau kesebangunan sisi-sisi dan sudutnya yang sama.
satu-satunya. Ya. Ya, ibu kasih LKPD-nya. Silakan. Nanti kalian isi nama ke kelompoknya, ya. Ya. Sebelum kalian mengerjakan, kalian dulu video, ya. Virtual reality ini harusnya virtual reality ini kita memakai HP masing-masing ya untuk melihat apa tentang tentang bangunnya kongruent dan kesebangunan dengan gambar nyata seperti akan tampil sebuah prisma melihat network ini. Nah, ini adalah jenis definisi Jakarta, mungkin kita bisa melihatnya secara definisi. ini dia menggunakan aplikasi ya. Nanti Jadi sebenarnya adalah sama sekali drag and drop itu terkait dari untuk masalahnya mungkin ini tergantung kreativitas kita masing-masing bisa menampilkan materi seperti apa, mungkin bangun seperti apa, objeknya seperti apa. Nah, saya sebenarnya sudah membuat objek bisa saya tunjukkan itu terkait mungkin dua buah prisma yang kongruen. Kita bisa klik lihatnya, dia dalam 3D menampilkan materi yang saya buat yaitu mulai prisma berbuah prisma yang kongruen. Di sini kita bisa putar, kita bisa melihat mungkin agak besarnya, untuk lihat. Di sini juga sudah terdapat apa itu prisma. Prisma adalah prisma segitiga adalah prisma yang alat bentuknya segitiga. Di sini kita klik tinggi prisma, di sini akan menerangkan bahwa ini prisma yang ada ini atau yang hijau di sini sebagai dari tadi. Kita klik maka tingginya akan menutup. Di sini juga sama yang sebelah kanan tinggi prisma juga 5 cm. Nah, ini kita juga bisa melakukan animasinya. Lalu di sini juga bisa ada pertanyaan, mengapa dua prisma ini bisa dikatakan kongruen? Ini mungkin bisa boleh kita nanti di dalam komentar nanti kita akan berikan contoh bagaimana kita bisa menampilkan materi dalam sebuah kuis. ya. Itu contoh virtual reality. Apa itu virtual reality? Virtual reality merupakan teknologi yang menyajikan tampilan visual sedemikian mirip dengan keadaan dunianya seperti kita lihat tadi. Contohnya kayak apa itu? Kayak kalau kamu kemah, ya kan? Sedangkan kalau kita hanya gambar seperti ini kan hanya garis. Kalau itu kita lihat bisa diputar-putar. Itu besok kita pakai aplikasinya ya. Sekarang ibu hanya mencontohkan saja untuk virtual reality-nya. Dan silakan dikerjakan LKPD-nya. Masih ada waktu 10 menit ya. 10 menit dikerjakan. Kalau yang kurang paham silakan bertanya. Silakan kerjasama. Ya, kerjasama.
Langsung aja. Bangun satu kongruen dengan bangun. Gambarnya begini. Gambarnya nanti bangun satu kongruen dengan bangun, baru gambarnya dua. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan tentang bangun kongruen. Tentang hasil kerja kami. Bangun 1 kongruen dengan bangun 9, bangun 5 kongruen dengan bangun 6, bangun 7 kongruen dengan bangun 3, bangun 2 kongruen dengan bangun 10, bangun 4 kongruen dengan bangun 8. Bangun satu kongruen dengan bangun 9. Kita lihat bentuknya sama, ya kan? Lebih jelasnya lagi kita lihat di gambar LKPD kalian. Kalau di gambar yang pajak coba lihat tuh, ya semuanya enggak kok. Nanti kita lihat di LKPD. Bangun 1 sama bangun 9, bangun 5. Nah, kongruen itu ya. Bangun 7, 3. Bangun 2, bangun 10, bangun 4 dan bangun 8. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 2 ingin memperlihatkan hasil kerja kelompok kami. Bangun A sebangun dengan bangun C, bangun B sebangun dengan bangun D, bangun E sebangun dengan bangun F, bangun A kongruen dengan bangun C. Ada yang mau ditanyakan? Apa itu yang mau bertanya? Nah, untuk bangun B dengan bangun D, kenapa itu kok dibilang kongruen kelompok 2? Karena atas bangun ya. Karena perbandingan bangun A dan C sama-sama setengah. Perbandingannya setengah ya. Jadi hasil kerja dari kelompok kelompok 2 kita nyatakan benar. Ayo kita beri aplausnya dulu. Atau kelompok terakhir. Kan dipresentasikan. Dari kelompok 3 mempresentasikan AB sama dengan MN, BC sama dengan KN, CJ sama dengan KL, AD sama dengan MR, A sama dengan M, B sama dengan N, C sama dengan K, B sama dengan L. Jadi sudut A bersesuaian dengan sudut M atau sama ya, sama. Terus jika AB tunjuk CM, AB tunjuk mana AB? AB mana? AB-nya ini yang di sini. Nah, berapa CM? Kasih tulisan, kasih angkanya biar kawannya tahu dari mana itu 7. Jadi yang atas sama yang bawah itu berhubung. Nah, nanti kita lihat dari yang atas, tinggal yang bawah masukkan angka-angka yang sudah ada. Baik, yang kelompok 3 ini sudah benar ya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3.
Doa mulai.